Salam sehat bagi kita semua, sahabat yang baik hati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memberikan waktu bagi kami hingga saat ini menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Ketamakan merupakan sifat yang hanya mementingkan diri sendiri, ingin mendapatkan segala sesuatu, dan tidak peduli apakah itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tidak peduli apakah jalannya benar atau salah. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap sifat atau karakter yang demikian. Kemungkinan besar, sifat seperti ini dapat mengintai atau menggoda semua orang tanpa terkecuali. Jika tidak berjaga-jaga, maka bisa melakukan hal demikian atau jatuh ke dalam hal yang demikian dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yesus memberikan perumpamaan seorang yang kaya dan dikatakan bodoh. Dikatakan bodoh sebab sebenarnya dia memiliki hasil panen yang berlimpah hingga dia bingung mau disimpan di manakah hasil panen tersebut. Sebab lumbung-lumbungnya semua sudah penuh. Solusi yang ada pada orang kaya tersebut adalah memperbesar lumbungnya supaya hasil panennya dapat disimpan semua di dalam lumbung. Kemudian orang kaya itu menggantungkan kehidupannya, jiwanya kepada harta benda yang dia miliki. Pola pikir mengumpulkan lebih banyak untuk terjaminnya kehidupan menjadi pola pikir ketamakan, kerakusan yang menutup mata untuk peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika ketamakan itu ada pada seseorang, menggantungkan pemeliharaan atau pemenuhan atas seluruh kebutuhan hidupnya hanya kepada harta benda yang telah ia kumpulkan. Hal itu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab hanya Tuhanlah yang mengetahui perjalanan hidup kita. Hidup dan mati kita hanya ada di tangan Tuhan. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita bergantung, berserah sepenuhnya kepada Allah, serta menunjukkan kasih kepada Allah melalui kepedulian kepada sesama kita. Jika kepada kita dipercayakan hasil yang melimpah, itu bukanlah milik kita, tetapi merupakan berkat Tuhan yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Kepedulian kepada sesama, sebab kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Ketamakan justru hanya mempersulit keadaan kita. Ketamakan hanya membuat kita tidak dapat menikmati setiap hasil jerih payah kita. Sebab kita hanya ingin mengumpulkan, menumpuk, hingga akhirnya lewatlah masa seharusnya kita menikmati berkat Tuhan melalui jerih payah kita. Ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang mendorong kita menjadi peduli kepada sesama kita dengan membagikan apa yang ada pada kita, di sanalah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebab ketika kita sanggup berbagi dari berkat yang ada pada kita, dan itu sangat dibutuhkan oleh orang yang menerimanya, kebahagiaan mereka ketika menerima menjadi berkat tersendiri bagi kita, dan sejatinya kitalah yang lebih berbahagia. Pemeliharaan dan pemenuhan atas segala yang kita butuhkan adalah dari Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menentukan hasil dari setiap yang kita kerjakan. Hasil dari setiap yang kita kerjakan adalah berkat yang kita nikmati dengan hati bersyukur dan juga menjadi berkat bagi sesama. Mari berjaga-jaga dan waspada supaya kita tetap setia kepada Allah sumber segala berkat
dan kita peduli kepada sesama kita. Kita tidak tahu akan akhir dari kesempatan kita di dunia ini. Selagi masih ada waktu, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Biarlah kami tetap berjaga-jaga dan waspada, supaya kami tidak tergoda, supaya kami tidak jatuh kepada roh ketamakan, tetapi kami boleh peduli kepada sesama kami, peduli kepada diri kami, dan menjadi berkat kepada sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.